Haleluya. Hari ini, bulan ini gereja kita temanya adalah self-discipline ya. Kita mau belajar bagaimana memiliki kedisiplinan pribadi. Disiplin itu artinya, udah tahu lah pasti ya. Disiplin artinya kita melatih diri kita untuk kita ini bisa dikontrol, bisa ditaklukkan, kita mulai belajar bisa mengendalikan diri kita, sehingga hidup kita ini bisa teratur. Karena setiap orang itu tidak suka diatur, maunya liar. Makanya kita sekarang belajar bagaimana mendisiplin diri sendiri. Minggu yang lalu Pastor Yongki berkata begini, Pastor Yongki itu untuk olahraga bukan suka, tapi harus memaksa diri untuk mendisiplin tetap berolahraga. Walaupun suka atau tidak suka, itu melatih diri untuk disiplin. Nah, saya kayak Cristiano Ronaldo ya, pemain sepak bola ya. Dikatakan dia adalah seorang pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Dan kalau kita tahu dia punya disiplin pribadi yang luar biasa. Walaupun dia punya kemampuan yang luar biasa, tanpa disiplin pribadi, dia tidak akan bisa berhasil seperti sekarang. Dia bisa berhasil dan mempertahankan keberhasilannya dengan sangat gemilang sampai dikatakan dia adalah pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Karena dia punya disiplin pribadi, dia berolahraga, makanannya juga tidak enak. Pastor Yongki dulu pernah cerita bahwa Cristiano Ronaldo itu makan makanannya itu nggak enak karena dia menjaga makanannya dan sebagainya. Dia selain menjaga makanan, menjaga kesehatan, menjaga fisiknya, tapi dia juga menjaga emosinya. Karena banyak orang terkenal jatuh karena tidak bisa menguasai emosinya. Banyak artis-artis yang jatuh kayak di Amerika ini hanya karena dia tidak bisa menjaga sikapnya, tidak bisa menjaga mulutnya, dan sebagainya. Sehingga kemudian dia di blacklist dari perfilman, sehingga mereka tidak bisa main film lagi. Karena dia tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menguasai emosinya. Kita juga melihat bagaimana kisah Simson di dalam Alkitab. Simson itu adalah orang yang diurapi Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Dia memiliki pengurapan yang membuat dia punya tenaga super. Mungkin kalau sekarang dia bisa masuk di dalam salah satu tokoh di dalam Avenger karena dia kuat, kekuatannya kayak tokoh Hulk ya. Nah, kita mulai melihat dia itu bisa membunuh singa dengan tangan kosong. Dia bisa menangkap 300 anjing hutan dengan tangan kosong. Dia bisa mematahkan tali pada waktu dia diikat itu dengan sangat mudah dan sebagainya. Tetapi bahkan dia dapat membunuh 1.000 orang Filistin sendirian. Dia dapat mengangkat pintu gerbang Gaza dengan membawanya, bahkan dia membawanya ke atas gunung. Karena dia punya kekuatan yang super. Tetapi semua kekuatannya itu tidak berguna, bahkan dia bisa hancur dalam hidupnya hanya karena dia tidak bisa mendisiplin dirinya. Dia orang yang tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mendisiplin nafsunya, keinginannya, pikirannya. Dengan urapan yang demikian dahsyat, dia hanya memakainya untuk main-main. Dia hanya pakai semuanya itu hanya untuk menggait perempuan dan sebagainya. Dia seperti anak kecil. Orang yang tidak bisa mendisiplin dirinya, dia itu kanak-kanak. Dia masih kanak-kanak
di dalam cara berpikir dan sikapnya. Itu sebabnya kenapa kita harus belajar mendisiplin diri kita. Saat ini saya tidak sedang mengajar mendisiplin diri dalam hal waktu dan sebagainya karena kita sudah banyak belajar. Tetapi saat ini kita mulai belajar mendisiplin diri kita, bagaimana kita bisa mengatur cara pikir kita mengatur emosi kita mengatur perasaan kita mulai mendisiplin keinginan kita, sehingga semuanya itu bisa diatur, bisa ditaklukkan. Hanya orang yang dewasalah yang bisa mengatur dirinya. Dia bisa mendisiplin keinginannya, mendisiplin emosinya dan pikirannya dan sebagainya. Itu sebabnya Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 berkata demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ini kunci kemenangan. Dia menguasai tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Dia mendisiplinkan semuanya, semuanya ada di bawah kendalinya. Dia tidak dikendalikan nafsu, tidak dikendalikan emosi, tetapi dia yang mengendalikan segala sesuatu. Dia mendisiplinkan semuanya. Makanya dia tidak gampang jatuh. Paulus berhasil dalam segala hal, dalam pelayanan, di dalam dia usahanya, bisnisnya, di dalam kepemimpinan dia, di dalam dia memuridkan orang, segala hal yang dipercayakan kepada dia berhasil. Dia dapat menguasai dirinya seluruhnya. Dan ada sebuah quote yang berkata, motivation gets you going, but discipline keeps you growing. Motivasi membuat kamu maju, tetapi disiplin membuat kamu bisa terus berkembang. Kata-kata motivasi membuat kita ini bisa maju, kita termotivasi, kita maju. Tetapi disiplin membuat kita bisa berkembang. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita untuk kita mulai belajar mendisiplin kehidupan kita? Di dalam 2 Timotius 4 ayat 5a berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita belajar dulu di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, kita harus mengerti bagaimana membangun benteng perlindungan. Kita ini seringkali banyak orang Kristen jatuh atau punya masalah dalam rumah tangga, dalam membesarkan anak, dalam pekerjaan, dalam banyak hal. Seringkali bukan karena kurang berdoa, bukan karena diserang oleh setan, tetapi karena kebodohan atau kurang pengetahuan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, kita harus mengerti bagaimana membangun benteng perlindungan dalam hidup kita. Apa itu benteng perlindungan? Yang pertama kita semuanya sebagai orang Kristen tahu dengan doa, ya kan? Yang pertama itu pasti dengan doa. Dikatakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Doa membuat Tuhan melindungi kita dari segala kecelakaan, dan Dia yang menjaga nyawa kita untuk hal-hal yang ada di luar kendali kita. Kita pada waktu berdoa minta darah Yesus tutup bungkus kita minta supaya ada pelayanan malaikat, kita minta api Roh Kudus dan sebagainya. Tetapi yang berikutnya, seringkali orang Kristen cuma berhenti di doa. Tetapi yang berikutnya adalah hikmat dan pengetahuan. Kita harus membangun benteng dalam hidup kita dengan hikmat dan pengetahuan. Alkitab berkata dalam Amsal 2 ayat 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Kebijaksanaan dan kepandaian itu juga akan menjaga dan melindungi engkau, bukan hanya doa. Banyak orang berdoa, tetapi mentalnya bodoh, pikirannya kosong, sehingga dia gampang dibodohin orang dan sebagainya. Makanya Alkitab mengajar kita carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam kebenarannya kita diajar untuk mengetahui pentingnya punya hikmat dan pengetahuan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Amsal pasal yang pertama dari ayat pertama dikatakan Amsal itu ditulis supaya kita ini menjadi bijaksana, menjadi pandai, menjadi cerdas, menjadi tahu cara hidup. Jadi Amsal ditulis supaya kita cerdas. Kita seringkali punya masalah dalam hidup kita karena kita doa, tapi ada bagian yang lain kita tidak lakukan. Kita tidak punya hikmat, tidak punya pengetahuan. Yang ketiga, benteng perlindungan kita adalah berani berkata tidak atau berani menolak. Kita harus berani berkata tidak dan berani menolak. Seringkali kita ini menjadi bulan-bulanan, kita ini hidup kita berantakan hanya karena sungkan. Tidak berani menolak, tidak berani berkata tidak. Sehingga banyak orang bisa masuk dalam kehidupan kita sembarangan. Karena kita sungkan. Ada orang-orang karena sungkan dimanfaatin orang. Banyak orang-orang yang kemudian terlilit hutang karena ada orang yang hutang uang kepada dia, dia sungkan menolak. Saya melayani beberapa orang, ada seorang ibu, dia punya pensiun, uangnya ratusan juta rupiah, ya kan? Terus ada temennya meminta pinjam 250 juta. Saya kaget. Terus saya tanya, kamu kasih? Iya. Karena dia berjanji kalau usahanya berhasil, dia nanti kembalikan dan dikasih bunga 5%. Dan saya berkata, kalau cuma uangnya saja, uang pokoknya udah dikembalikan, bersyukur. Dan ternyata tidak dikembalikan. Seringkali masalah timbul karena kebodohan sendiri. Tidak berani menolak, tidak berani berkata tidak. Ada banyak hal yang bisa dihalangi, tidak perlu terjadi karena kita berani menolak dan berani berkata tidak. Itu adalah benteng. Orang yang tidak berani menolak dan tidak berani berkata tidak, itu seperti rumah tanpa pintu. Semua orang bisa masuk dan membobol hidupnya, mulai masuk memporak-porandakan rumah tangganya. Bahkan ada seorang ibu yang mengatakan suaminya mau menceraikan dia karena dia meminjamkan ada orang pinjam
mencicil sesuatu dan dia pakai namanya dia, orang itu lari, tidak mau bayar, dan orang ini setiap bulan harus mencicil uang di bank 20 juta setiap bulan untuk barang yang dia tidak beli. Sehingga pertengkaran demi pertengkaran ada, hampir dicerai. Kenapa? Segala sesuatu harus didisiplin, termasuk perasaan, pikiran, dan segala sesuatu yang di dalam diri kita harus ada dalam kendali kita. Benteng berikutnya yang nomor 4 adalah penguasaan diri. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Semua kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, tanpa penguasaan diri, ambrol. Kasih itu seperti sebuah dasar, sebuah fondasi untuk segala sesuatu yang akan kita bangun. Tetapi penutup segala sesuatu, pelindung segala sesuatu adalah penguasaan diri. Orang yang mengasihi tanpa penguasaan diri, dia bisa jatuh hanya karena terlalu berbelas kasihan, terlalu kasihan, dimanfaatkan banyak orang. Banyak perempuan-perempuan jatuh kepada pria-pria yang tidak tanggung jawab karena dia tidak bisa menguasai hatinya karena belas kasihan. Makanya penguasaan diri artinya mulai belajar mengendalikan diri, mendisiplin dirinya untuk bisa diatur. Pikiran kita harus didisiplin supaya kita bisa mengatur pikiran kita. Perasaan kita, kalau kita tidak mendisiplin, tidak melatih untuk menguasai dan mengendalikan, mengarahkan perasaan kita pada perasaan yang benar, pikiran yang benar, maka semuanya yang mengendalikan kita. Makanya ada cinta buta. Cinta buta itu ada kalau dia dikuasai cinta, seharusnya dia yang mengendalikan perasaannya. Segala sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, menguasai dia dan membutakan. Dan kita mulai melihat penguasaan diri dikatakan kuasai dirimu dan dalam segala hal kita harus menguasai diri. Apa saja yang dikuasai? Yang pertama, pikiran. Kita harus belajar menguasai dan melatih, mendisiplin cara pikir kita. Kenapa? Karena di dalam pikiran ada firman Tuhan perkatakan bahwa pikiran kita itu harus dikelola sehingga pikiran kita ini tidak liar. Contoh, wanita itu suka itu memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirin. Terlalu mikirkan hal yang negatif, terlalu mikirin apa tadi orang ngomong apa, dipikirin dan itu membuat hilang damai sejahtera. Tapi kalau kita terbiasa melatih pikiran, mendisiplin pikiran kita, kita itu akan bisa menguasai pikiran sehingga pikiran kita itu arahnya benar. Itu semua perlu dilatih. Orang yang bisa mengendalikan pikiran dan mendisiplinnya, dia melatih untuk selalu melihat, bisa mencari hal yang positif di antara yang negatif. Makanya orang itu bisa mengucap syukur dalam segala hal karena sudah melatih pikirannya, mendisiplin pikirannya untuk selalu melihat hal yang positif dari antara yang negatif.
Bahkan dia lebih suka memikirkan jalan keluar daripada memikirkan, mengeluhkan dalam setiap masalah yang datang. Melatih pikiran. Selalu melatih pikirannya, melihat yang positif, dan dia selalu yang dipikirkan apa yang bisa menjadi jalan keluar daripada cuma mempersoalkan setiap masalah yang datang. Pikiran ini dilatih tidak mencari kambing hitam. Makanya seorang yang dewasa dan mental pemenang, dia itu adalah orang yang melatih pikirannya. Dia bisa mengucap syukur dalam segala hal, itu sebabnya dia bisa tenang. Dia tidak gampang panik. Orang yang gampang panik karena dia tidak mendisiplin pikirannya. Dia tidak mendisiplin otaknya. Makanya dia gampang kecewa, dia gampang panik, dia berpikiran negatif, bahkan memikirkan hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang menakutkan yang timbul dari pikirannya sendiri. Semuanya itu bisa dilatih, saudara. Makanya dalam keadaan orang yang sama, dalam 10 orang misalnya, punya masalah yang sama, setiap orang punya respon yang berbeda. Semua dasarnya dari sini. Makanya harus didisiplin. Yang kedua, apa yang harus didisiplin? Keinginan. Keinginan kita, Alkitab berkata begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan yang tidak dilatih, didisiplin, keinginan itu akan dipakai iblis menjatuhkan dia. Keinginan yang tidak bisa dikuasai. Orang yang tidak dewasa, keinginannya menguasai dia. Kalau anak kecil, kalau lagi pengen nangis, ya nangis. Kalau sekarang pengen tidur, dalam keadaan mulut penuh makanan juga bisa ketiduran. Karena tidak bisa melatih dirinya. Tapi orang yang bisa melatih keinginannya, dia mengendalikan segala sesuatu. Yang ketiga, apa yang kita harus disiplinkan dalam diri kita? Yaitu emosi kita. Emosi, mulut, nafsu, ya kan? Kemudian berikutnya, ini tadi yang tentang keinginan ya, tentang kita menguasai. Kita mulai menguasai diri kita, misalnya tentang emosi. Kita menguasai emosi kita, mendisiplinkannya. Saudara, saya menjaga pernikahan saya dengan apa? Menguasai perkataan, emosi, pikiran. Kalau saya ada hal yang saya tidak setuju dengan suami saya kalau ngomong, saya pikirkan kata dan kalimatnya. Dan intonasi waktu berbicara. Saya harus kuasai supaya tidak menyinggung perasaan dan tidak ada seakan-akan saya sedang marah. Semuanya itu diatur. Emosi harus dikendalikan dan dikuasai. Pada waktu kita bisa mendisiplinkan keinginan, mendisiplinkan pikiran, mendisiplinkan emosi kita, semua ada di dalam kendali kita. Hidup kita berkemenangan. Hidup kita menjadi teratur. Hidup kita nggak berantakan. Karena kita tahu mengatur diri sendiri. Mengatur perasaan, mengatur pikiran, mengatur keinginan. Makanya tidak ada orang yang kemudian, wah belanjaku kebanyakan, terlilit hutang. Karena tidak bisa menguasai dirinya. Semua harus dilatih. Semua harus didisiplin. Seorang yang selalu mendisiplin dirinya dalam segala sesuatu, dia berkemenangan dalam segala hal. Disiplin itu harus. Dan melatih diri sendiri itu harus untuk menjaga benteng perlindungan dalam hidup kita. Oke, sebelum saya serahkan pada Pastor Yongki, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tolong kami sehingga kami menjadi orang-orang yang dapat menguasai diri kami dalam segala hal.
Sehingga kami dapat mengendalikan pikiran, perasaan, keinginan, emosi kami, mulut kami, sehingga semuanya ada di dalam kendali. Sehingga Roh-Mu dapat bekerja dalam kehidupan kami tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan yang tidak dapat dikendalikan, tetapi semua didisiplinkan, sehingga semua berjalan dengan teratur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.